Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita bulan ini, masih di sesi akhlak moral. Malam ini kita ke Jawa. Jadi mohon maaf yang berasal dari luar Jawa. Ya, hari ini kita pasti banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Jawa. Cuma tidak usah khawatir, teman-teman yang Jawa juga banyak yang tidak ngerti sebenarnya. Ya. Jadi kadang-kadang malah aneh, kalau di sekolah-sekolah itu murid-murid lebih susah menghadapi bahasa daerahnya sendiri-sendiri dibandingkan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Bahasa daerah itu agak momok, sama kayak kalian bahasa Indonesia itu kan juga agak. Ya kalau ngomong sih bisa, Jawa juga ngomong kan pasti bisa. Begitu disuruh tertib, grammarnya tertib, kalau nulis itu baru kelihatan bahwa sebenarnya kita tidak bisa. Oke, malam ini kita ketemu beliau Sri Susunan Pakubuwono Kaping Sekawan. Ini waktu jadi Sunan di Surakarta beliau ambil gelar Pakubuwono. Nama aslinya Sunan, dikenal sebagai Sunan Bagus. Nama aslinya Raden Mas atau Raden Mas Sambagio. Saya pegang gini aja ya. Ini recordernya baru error. Jadi saya harus merawat ini baik-baik daripada nanti banyak yang komplain suaranya kok rusak. Ya. Oke, pokoknya haji itu urusannya rezeki ya. Kamu dapat apa, dengar apa, yang rekaman juga begitu, nanti dapatnya apa kok pas nggak terekam, ya itu rezekinya kan, gitu aja. Atau suaranya kok nggak kedengaran, ya berarti belum rezeki. Oke, saya lanjutkan. Jadi Pakubuwono keempat ini dikenal sebagai Sunan yang agak progresif dibandingkan pendahulu-pendahulu. Jadi di era ini sudah pecah Mataram antara Yogyakarta dan Surakarta. Pecahnya ini kan di era perjanjian Giyanti, itu di era Pakubuwono III. Sama juga perjanjian Solotigo yang nanti mecah Surakarta dari Pakubuwono dan Mangkunagaran, itu juga di era Pakubuwono III. Jadi pecah jadi Kesultanan Yogyakarta dengan Pangeran Mangkubumi yang jadi Hamengkubuwono pertama. Pangeran Mangkubumi ini mungkin masih apa itu namanya, masih agak mbah mungkin ya, karena Pangeran Mangkubumi ini putranya Amangkurat keempat, termasuk Raden Mas Said nanti oleh Pakubuwono ketiga, itu kan juga masih keluarga. Jadi sejarahnya Mataram yang agak ke belakang sebelum dikacaukan oleh datangnya Belanda VOC, itu kan ya sudah mulai agak kacau, perebutan kekuasaan di mana-mana terus pecah-pecah.
Nah, nanti Pakubuwono keempat ini yang punya misi untuk menyatukan kembali Mataram, punya misi untuk mengusir VOC dan lain sebagainya. Meskipun harus dikatakan tidak terlalu sukses, bahkan nanti ada peristiwa yang Surakarta dikepung oleh Yogyakarta, dikepung oleh Mangkunegaran, oleh VOC dalam rangka ini menaklukkan Surakarta. Jadi cuma kita tidak akan cerita politiknya, karena kalau cerita politiknya ya sejarah politik kita itu sejak zaman Singosari dulu itu memang agak berdarah-darah. Makanya lagu kebangsaannya Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita sering banyak peristiwa pertumpahan darah secara politik. Mungkin karena kita tidak sering belajar dari peristiwa demi peristiwa. Oke, ya Pakubuwono ini, ya kalau Mataram Islam itu kalau dirunut ke belakang masih kelanjutannya Mojopahit. Nanti Brawijaya kelima, Bri Kertabumi itu punya anak namanya Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan Kejawan punya anak namanya Ki Getas Pendowo. Ki Getas Pendowo punya anak Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo ini yang diceritakan sangat sakti, bisa menangkap petir. Ki Getas Pendowo punya putra Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis punya putra Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan punya putra Sutowijoyo. Sutowijoyo dilanjutkan anaknya Mas Jolang, cuma tidak lama karena berburu terus mengalami kecelakaan, tewas. Makanya gelarnya Panembahan Sedo ing Krapyak. Saat itu berburunya di hutan Krapyak. Dilanjutkan putra mahkotanya, cuma putra mahkotanya ini agak sakit. Kalau hari ini sakitnya adalah tunagrahita. Ya, makanya nanti putranya ini yang gelarnya adalah Adipati Martopuro dilantik cuma sehari, terus diganti oleh saudaranya Mas Ransang, itu nanti yang dikenal sebagai Sultan Agung. Pelanjutnya Sultan Agung Amangkurat pertama. Amangkurat pertama dilanjutkan Amangkurat kedua. Sebenarnya awalnya Amangkurat 1 dan Amangkurat 2 ini agak musuhan. Ada cerita perebutan perempuan di situ. Ya, nanti kalian baca sejarahnya. Nanti Amangkurat 2 dilanjutkan Amangkurat 3. Di era Amangkurat 3 ini nanti mulai ada konflik-konflik karena Amangkurat 3 tidak terlalu mau kompromi sama VOC. Di situ nanti muncul figur Pangeran Puger yang itu nanti jadi cikal bakal lahirnya pecahan-pecahan yang dimulai Yogyakarta, Mangkunegoro, nanti Yogyakarta juga pecah lagi jadi Pakualam dan lain-lain. Oke, saya tidak mau ngomong politik, malah masuk ke politik. Oke, malam ini kita belajar moral, akhlak, gaya Jawa. Ya, hari ini memang situasinya mungkin tidak terlalu pas ya ngomong akhlak, yang enak ngomong politik. Panas-panasnya. Cuma kan kalau filosofinya Taoisme itu kalau yang lain sedang yang biar imbang, kita ambil jalur yang lain, ambil jalur yin. Jadi biar yang panas ada imbangannya. Kalau panas sama panas nanti meledak. Jadi sengaja kita cari yang mungkin agak aneh ini, yang lain sedang agresif, progresif, kita malah ke belakang belajar
akhlak, belajar moral. Tapi ya memang harus ada imbangannya. Makanya malam ini kita temui beliau. Ya beliau ini ya raja, ya sastrawan, ya pujangga. Ronggo Warsito di salah satu selatnya dia cerita pernah dan banyak belajar ilmu-ilmu kesaktian dari Sri Susunan Pakubuwono IV ini. Istrinya beliau 5. Cuma ya yang pertama meninggal, terus selanjutnya menikah 4. Dengan istri 5 ini putra-putrinya sekitar 52 orang. Jadi nggak usah dibayangkan ya. Kemudian Pakubuwono sekawan ini yang agak syar'i dibandingkan sunan-sunan sebelumnya. Kenapa tadi digempur oleh VOC Yogyakarta, Mangkunegaran itu? Karena saat itu Pakubuwono mengangkat 4 orang kiai sebagai penasehat terdekatnya. Dari situ terus nanti lahir kebijakan-kebijakan. Misalnya tidak boleh madat, tidak boleh minum. Madat itu ganja, minum itu minum-minuman keras di istana. Termasuk rajin jadi khotib Jumat. Pakubuwono IV itu atas nasihat dari 4 kiai yang diangkat sebagai penasehat terdekatnya. Makanya nanti ajaran-ajarannya banyak menyinggung tentang syariat, meskipun dengan versi yang halus, versi lembut, tidak versi keras. Sehingga kebijakan ini tidak terlalu disukai oleh VOC. Terus ada provokasi-provokasi sehingga ada peristiwa namanya Pakepungan. Pakepungan itu nanti Keraton Surakarta dikepung bersama-sama, dan Pakubuwono terpaksa menyerahkan 4 kiai santri yang jadi penasehatnya. Oke, kita lihat sekarang nasihat-nasihat beliau lewat serat Wulang Reh. Wulang itu ya ajaran, Reh itu semacam perintah atau tujuan. Jadi ini ajaran tentang apa yang harus dilakukan. Ini sebenarnya kalau dari redaksi kalimatnya, beliau nulis ini untuk anak-anaknya. Makanya ada yang bilang ini sebenarnya ya etika untuk kalangan keraton. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran dari situ. Karena ini maksudnya untuk orang-orang yang utama, yang menginginkan keutamaan. Disitulah nanti lahir serat Wulang Reh. Ya kalau di Islam kita kenal misalnya kitabnya Ghazali yang Ayyuhal Walad itu, wahai anakku, itu kan isinya juga akhlak moralitas. Cuma ini versi Jawa oleh Pakubuwono keempat. Oke, bismillah. Jangan khawatir, saya ada Jawanya, ada Indonesianya. Yang tidak ngerti Jawa nggak apa-apa. Mungkin nanti belakang-belakang saya cuma baca Indonesianya. Yang awal untuk pemanasan kita baca Jawanya, biar atmosfernya bau Jawa. Ini Wulang Reh ini bentuknya mocopat, tapi jangan nyuruh saya menyanyikan lagu mocopatannya, daripada kamu nanti bubar. Ya. Oke. Harusnya ada pendampingnya. Saya membayangkan karena saya orang Jawa ya, yang diangkat Jawa-Jawa. Saya membayangkan kapan-kapan di antara teman-teman ada yang ingin ngangkat filosofi daerahnya masing-masing. Ayo ke depan, bawalah kitab dari daerahmu sendiri-sendiri yang menurutmu luar biasa. Nanti di depan, ayo kita bahas bareng-bareng. Nusantara ini tidak kekurangan kearifan, tidak kekurangan ajaran mulia.
Kenapa di ngaji filsafat kok selalu yang diangkat Jawa-Jawa terus? Ya aku ngertinya Jawa. Agak susah kalau harus ngangkat budaya yang bukan budayaku, kecuali nanti ya belajar dulu. Makanya kalau ada teman-teman yang mau, nanti kita bareng-bareng di depan. Mungkin nanti ada bulan filsafat Nusantara yang saya tidak harus ngomong sendiri. Bareng-bareng aja kita mengobrolkan tentang filsafat Nusantara. Silahkan yang mau daftar ke takmir. Ya. Oke, ya biar diatur jadwalnya. Mungkin nanti setelah Idul Fitri bisa kita atur. Mungkin ada yang dari Sumatera, Bukit Tinggi, dari Maluku, dari Kalimantan, itu pasti banyak. Falsafah lokal. Oke, ini pembukaannya pakai tandang gula. Pamedare wasitoning ati cuman toko aliru pujangga. Dahat muda ing batine nanging kedah ginunggung datan weruh yen akeh ngesmi. Ameksa angrumpaka basa kang kalantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kelawan ririh merih padanging sasmita. Ini Jawa semacam ini sebenarnya masih tergolong Jawa populer, belum Kawi. Kalau Kawi lebih halus lagi. Jadi ini bagian paling awal dari Serat Wulang Reh, Pamedaring wasitoning ati, bahwa ini sebenarnya mengutarakan suara hati, menggelarkan suara hati, memberanikan diri meniru para pujangga. Karena masih muda dalam pikirannya. Ini beliau meskipun sudah levelnya pujangga, dikagumi banyak orang, merasa pikiranku ini sebenarnya masih muda, masih mentah, sehingga perlu dibesarkan hatinya. Walau tidak mengetahui bahwa banyak yang meremehkannya karena memaksakan diri merangkai bahasa yang melantur, nasihat yang sudah terlupakan, dikerjakan dengan ketelatenan, dihayati dan dengan pelan-pelan agar terang makna yang diharapkannya. Jadi ini pengantar di awal. Pak Kubuwono mau bilang sebenarnya ya ringkesnya, aku itu sebenarnya bukan apa-apa, ilmuku masih mentah. Kalau orang yang ngerti mungkin akan menertawakan, meremehkan tulisanku ini. Tapi tetap aku memberanikan diri merangkai untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang sudah terlupakan. Ya pelan-pelan dengan penghayatan, dengan makna yang diharapkan. Itu gaya Jawa kan kelihatan sejak awal. Jadi tidak mau menonjolkan diri. Itu nanti sampai belakang ego kita akan ditekan habis-habisan. Jadi ini lawannya barat modern yang ingin manusia itu menonjol. Tapi gaya timur itu kelihatan bahwa manusia itu harus menunduk. Oke, kita lihat. Kenapa sih harus nulis? Karena sasmitoning ngurip penimu puniki mapan ewuh yen ora weruha tan jumeneng uripe akeh kang ngaku-ngaku pangrasane sampun udani tur durung weruh ing rasa kang saduhu rasa ning rasa punika upayanen darapun sampurna ugi ing kauripan. Rahasia kehidupan yang sesungguhnya memang sulit jika tidak mengetahuinya, sehingga tidak tegak dalam hidupnya.
Jadi hidup ini kenapa sih ada istilah rahasia kehidupan, misteri kehidupan? Karena hidup ini ada hakikatnya, ada maknanya. Yang itu tidak akan ketemu kalau dilihat sambil lalu. Kalau dijalani saja. Itu gunanya filsafat, itu gunanya tasawuf, itu gunanya semua ilmu. Itu sebenarnya untuk mencari rahasia kehidupan. Tidak bisa iseng. Kalian yang punya semboyan, ala Pak, hidup ini dijalani saja kayak biasanya. Hidupmu tidak ada maknanya. Maknai sendiri hidupmu, katanya Albert Camus kemarin. Jadi tidak bisa hidup ini punya makna kalau kita tidak serius mengejar rahasia kehidupan. Kalimat selanjutnya, banyak yang mengaku-ngaku, merasa bahwa telah memahami, namun belum memahami tentang rasa. Rasa yang sebenarnya. Hakikat dari rasa itu. Carilah hingga sempurna di dalam hidup. Jadi banyak orang ngaku sudah, tapi sebenarnya belum. Banyak orang merasa pinter, sudah tahu, merasa sudah menguasai kehidupan ini, tapi sebenarnya belum. Masih belum ke dalam, levelnya belum rasa. Rasa itu kan berarti apa? Sudah masuk dalam dirimu, sudah kamu kunyah, di situ kan ada rasa. Kalau hanya ada di pikiranmu, ada di buku-buku, dia belum jadi rasa. Jadi rasa itu kalau sudah kayak makanan itu loh. Kalau masih di depan, meskipun sudah kamu bayari, sudah kamu posting selfie kemana-mana, ini lo menuku, itu sebelum kamu telan sendiri, dia kan belum jadi rasa. Kamu tidak ngerti itu pedes beneran apa hanya setengah pedes. Ilmu apapun itu juga begitu. Kalau masih ada di mulutmu, di kepalamu, dia tidak fungsi dalam hidupmu, mati. Jadi kalau belum fungsi dalam hidupmu, dia belum rasa. Makanya di Jawa ada ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi dia baru benar-benar disebut ilmu kalau ada lakunya, ada rasanya. Jadi disitulah kamu nanti ketemu rahasia kehidupan. Nah, meskipun kamu ikut ngaji filsafat sampai 200 sesi lebih, kalau hanya berhenti di rekaman, di downloadan, atau sekedar untuk pengantar tidur misalnya, ada ini kan, atau kamu potong sak menit kan biar dapat follower, itu belum sebagus apapun postinganmu, belum. Dia harus kamu kunyah biar jadi rasa. Dikunyah berarti masukkan dalam hidup. Apa ya kamu bisa jalan dengan ideal-ideal keutamaanmu itu. Jangan dikira orang-orang yang masuk penjara, koruptor-koruptor yang di OTT itu tidak ngerti ilmu-ilmu keutamaan. Mereka sarjana, dokter, orang-orang pintar semua. Tapi keutamaan itu berhenti di mulutnya, berhenti di kepalanya. Tidak ditelan, dikunyah untuk kehidupannya. Makanya ada istilah ilmu rasa. Jadi masuk ke dalam. Jadikan itu sumber perilakumu. Segala keutamaan, kebaikan tadi. Kalau tidak, masih belum. Hanya orang yang ngaku-ngaku sudah, padahal belum. Jadi yang di mulut saja itu belum.
Banyak yang mungkin pinter ceramah, ngomong bagus-bagus, tapi kan tidak nyambung sama kelakuannya. Yang di pikiran juga belum, yang bukunya tebal-tebal, isinya luar biasa, tapi kelakuannya sebaliknya kan juga ada. Itu belum. Kuncinya tetap pada lakunya. Nah, itu makanya kejarlah rahasia kehidupan. Nah, ada garis bawah, saya ambil juga di yang nomor 3 itu. Sebenarnya ada sudah rahasia rasa, cuma mungkin kita sering tidak masuk terlalu dalam. Saya langsung baca Indonesianya ya. Di mana itu katanya susunan Pakubuwono sekawan kandungan Al-Quran, kitab suci, jroning Quran, ngunding rasa. Di sana sudah ada sebenarnya. Kalau kalian tidak ingin capek-capek mengejar sendiri, cuma nanging to pilih ingkang kuningo, hanya yang terpilih yang bisa memahami dengan jalan mendapat petunjuk darinya. Jadi bacalah Quran, cari metode yang tepat, kemudian bersihkan diri sehingga dapat petunjuk darinya. Tidak boleh dikira-kira. Mengira-ngira itu kerjaannya akal biasanya, sehingga justru tidak akan bisa ditemukan karena tidak bisa menjangkaunya. Justru orang terus tersesat dan salah tafsir. Sehingga kadang-kadang yang terjadi, kalau bahasa filsafat, kontraproduktif. Kitab yang suci, yang isinya kemuliaan, ditafsir, dipahami secara kebalikannya, sehingga melahirkan keburukan, kejelekan, tragedi. Dari mana itu? Tafsir yang salah, tafsir yang sesat. Ya, mungkin ayatnya dipotong-potong, kepentingannya jalan dulu, baru Qurannya untuk mendukung. Ada gaya-gaya menyesatkan. Jadi rahasia itu ada, cuma tidak sembarangan orang bisa memahami, dan juga ada unsur hidayah, petunjuk darinya. Nah, jika engkau ingin mengerti yen sira ayun waskita sampurnaning badanira puniki, kalau engkau ingin mengejar kesempurnaan dalam dirimu itu, ya satu-satunya jalan biar tidak sesat apa? Siro angguguru, bergurulah, cari guru yang cocok, cari guru yang pas. Oke, kita lihat ya, cirinya guru yang cocok itu apa? Carilah, katanya Pakubuwono, yang pertama manusia sejati, manungsa kang nyoto, ingkang becik martabate, baik akhlaknya, kang weruh ing hukum, yang ngerti hukum, ndak sakarepe dhewe. Mentang-mentang filosof terus sakarepe dhewe, kan bener salah kan itu relatif, Pak. Sakarepku berarti itu ndak patut untuk jadi guru sejati. Dia harus ngerti hukum, ngerti batas. Yang ahli ibadah, kang ibadah lan kang wirani, mampu menahan diri. Wirani itu orang yang biasanya dijelaskan dengan ilustrasi, orang yang bisa menahan diri bahkan terhadap hal-hal yang syubhat. Yang syubhat itu yang tidak jelas. Ini bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau orang mirai, yang syubhat aja dihindari, apalagi yang jelas haram. Itu mirai, orang yang bisa menjaga diri. Kalau ada orang kayak gini, punya kualifikasi untuk jadi guru. Syukur oleh wong topo.
Lebih baik beruntung kalau kamu ketemu ahli topo, ahli zuhud, ahli tafakur. Berarti orang yang tan mikir pawehing liyan, Kang Mus Amungkul, sudah meninggalkan urusan dunia dan tidak mikir lagi balasan, tidak punya pamrih apa-apa. Iku pantes siro guronono serta kawruwono. Cari orang yang punya tipe semacam ini, jadikan guru. Jadi yang pertama akhlaknya baik, yang kedua ngerti hukum, yang ketiga ahli ibadah, ahli mengendalikan diri, wirai. Kemudian syukur-syukur dia seorang petapa yang tafakur, zuhud, yang menjauh dari dunia, tidak punya pamrih apapun yang sifatnya keduniaan. Dan orang ini yang pantas jadi guru. Jadi yang pertama-tama bukan gelarnya, tidak harus profesor, dokter, ulama yang gelarnya profesor. Kemarin ada saya lihat ada acara itu, gelarnya panjang, profesor, dokter, kiai haji, namanya MA, MSc, MSI, itu enggak ada 6 apa 7. Ya. Jadi nama sepanjang itu, kasihan panitianya ngeprint harus panjang lebar itu. MA, MSI, MSc, MSG. Ya kan itu gelarnya panjang sih. Oke, depannya profesor, doktor, kiai haji itu kan, iya tidak apa-apa. Cuma itu tidak utama. Yang lebih utama perhatikan syarat-syarat tadi katanya Pak Kubuwono untuk menemukan seorang guru yang sejati. Tidak terlalu banyak syaratnya, cuma nyari orang dengan kualifikasi begini sekarang sudah langka. Mungkin langka karena jumlahnya sedikit, atau langka karena orang semacam ini pasti tidak akan menonjol-nonjolkan dirinya. Susahnya di situ. Sementara kalian hari ini kan dikepung oleh banyak orang yang ingin menonjolkan dirinya, itu yang bikin susah. Oke, jadi kalau ingin tahu rahasia hidup, kalau level kita agak susah, kalau mengejar sendiri, maka cari guru. Cirinya guru sejati ini. Hari ini agak unik, seperti saya bilang belakangan tadi. Pada umumnya di zaman sekarang, ingkang lumrah mangsa puniki adalah guru yang mencari murid. Kebalik. Hari ini tuh kok malah guru yang nyari murid. Hari ini tuh tahun itu ya, tahun zamannya Pak Kubuwono ya. Aku boleh abad 18 1768, nanti dia meninggalnya 1820. Usianya 52 tahun. Berarti tahun itu loh ya, saya nggak nyindir hari ini. Di zaman itu kok malah guru yang cari murid. Kebalik. Sungguh sangat kebalik cita-citanya, tuhu kualik karepe. Pada zaman dulu umumnya muridlah yang serius berusaha untuk berguru. Sedangkan sekarang tidak demikian. Justru guru yang menghendaki untuk mencari murid. Kalau guru sudah mencari murid, nanti ada beberapa kualifikasi tadi yang tidak cocok. Kan tadi sudah orangnya zuhud, wirai, tidak ada pamrih duniawi. Begitu dia mencari beberapa kualifikasi langsung gugur. Ini yang diherankan oleh Pak Kubuwono. Tapi ya sekarang susah ya. Kalau gurunya tidak nyari murid, nanti lembaganya tidak laku, sekolahannya, kampusnya tidak laku. Kalau ada yang berani besok ini kampus melestarikan ilmu lama, tidak ada promosi, tidak ada yang mau belajar datang saja, tidak mau ya sudah.
Kalau ada yang kayak gini luar biasa. Silahkan murid yang merasa butuh datanglah. Kalau yang tidak butuh ya sudah. Kita tidak nyari-nyari murid. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin tidak semacam itu. Ya. Oke, zaman sekarang tidak semacam itu, tapi lebih parah dari itu. Terus, sekarang kita lihat ilmunya. Ayo mulai melatih diri. Podo gulangan ing kolbu. Yang pertama, ini gaya timur ya, bukan akalnya yang dilatih pertama, tapi latihlah hatimu. Bersihkan jiwamu dulu. Ini penting bagi para pencari ilmu. Kenapa harus dibersihkan, Pak? Karena jiwamu nanti jadi wadahnya ilmu. Jangan sampai kotor. Kalau wadahmu kotor, mungkin ilmu yang masuk akan tertolak, atau ilmu yang mulia masuk bisa jadi kotor, atau ilmu yang mulia masuk tidak terlihat kemuliaannya. Maka gulangan enggal, latih dulu hatimu. Kalau hatimu sudah terlatih, kamu bisa paham isyarat-isyarat. Ing sasmito amrih lantip, memahami sasmito pertanda isyarat, ayat-ayat, sehingga kamu jadi pandai. Di sekeliling kita ini kan ayat-ayat semua. Kemampuanmu membaca realitas sekeliling itu ditentukan pertama-tama oleh kebersihan batin. Hari ini kan mungkin kita bingung luar biasa. Ini yang benar yang mana, yang bagus yang mana. Kebohongan, hoax tersebar di mana-mana. Kita ngontrol kekacauan di luar diri kita agak susah. Yang bisa apa? Kita kontrol diri kita sendiri. Pertama-tama apa? Bersihkan batin kita. Kalau batin kita bersih, kacamata kita jernih, kalau ada yang kotor masuk langsung kelihatan. Kenapa kok banyak yang kotor masuk dan tidak kelihatan, tiba-tiba masuk saja dalam diri kita? Jangan-jangan memang kita masih belum jernih. Kalau ada sungai atau air yang airnya keruh, itu kan barang masuk kan tidak kelihatan. Tapi kalau airnya jernih, kerikil kecil masuk kelihatan. Maka garaplah hatimu biar paham isyarat-isyarat. Terus kalau ini agak berat mungkin buat kalian, jangan terlalu banyak makan dan tidur. Ya susah ya ini kamu. Jadi enggak Pak, saya enggak banyak makan, saya enggak punya duit Pak, kecuali ada yang naktir misalnya. Jangan terlalu banyak tidur juga. Kalau orang Jawa kan selalu mengajarkan tirakat. Bukan berarti tidak mampu. Mampu, kalau mau bisa makan di restoran paling mahal, tapi saya enggak. Itu namanya mengendalikan diri. Kalau mau wong ini libur, bisa saya tidur pagi sampai pagi lagi kuat Pak saya kalau cuma tidur, tapi kan enggak. Nah itu. Jadi jangan terlalu banyak. Bukan berarti jangan makan dan jangan tidur, jangan terlalu banyak. Jadi 24 jam hidupmu alokasikan kalau bisa sebagian besar untuk hal-hal yang bermanfaat. Makan dan tidur itu jadikan menu pendukung, bukan menu utama. Saya tidak tahu menu utamanya hidupmu apa, tapi kalau itu hidangan, coba pilihlah menu utama yang bermanfaat, bergizi. Saya menu utama hidup saya itu Pak, belajar kuliah Pak. Jadi makan, tidur itu mendukung, pacaran itu mendukung. Itu namanya bisa ngatur ritme hidup. Saya tidak tahu menu utamamu apa, tapi usahakan menu utama hidupmu itu hal-hal yang maslahat, yang manfaat.
Makan dan tidur tidak utama, maka jangan berlebihan. Apapun yang tidak utama, penuhi sekadarnya saja. Kemudian bersifatlah keprawiraan, ambillah intisarinya, sudo dahar lan guring. Sama tadi, mengurangi makan dan minum. Oke, jadikan kebiasaan menahar makan dan tidur, jangan bersuka-suka saja. Ini juga rumus. Orang itu memang dalam hidup nyari yang membuat dia nyaman, membuat dia senang. Tapi kamu harus cerdas. Jangan nyari suka-suka saja. Karena banyak suka-suka hari ini, di belakang lahirnya susah. Kamu seneng-seneng misalnya touring terus kemana-mana, ya touring enak, bagus, cuma jangan terus-terusan. Itu kan namanya suka-suka. Karena pada saatnya mungkin kamu kehabisan waktu untuk hal-hal yang penting-penting. Jadi bersuka-suka sekedarnya saja. Karena jelek watak orang yang senang bersuka-suka saja. Kenapa katanya Pak Kubuwono Sekawan? Karena akan mengurangi kewaspadaan batin. Orang yang hidupnya senang terus, euforia terus, melonjak-lonjak terus, itu batinnya tidak peka terhadap persoalan. Harus dipuasakan sebentar. Makanya alhamdulillah kita oleh Allah 1 bulan dikasih Ramadan. Meskipun jarang kita manfaatkan secara maksimal. Selain hanya untuk puasa, menahan lapar dan haus. Padahal itu momen yang kita bisa macam-macam di situ. Untuk membersihkan diri, untuk tirakat, mengurangi makan dan tidur. Kadang-kadang puasa kan kita malah makannya double, tidurnya double. Tidurnya orang puasa kan ibadah, Pak. Memahaminya kan kamu letter gitu. Itu maksudnya kan tidurnya saja ibadah gitu. Apalagi kan gitu. Cuma kan kamu memahaminya pokoknya nauso ini ibadah tuh. Tidurnya itu ibadah. Jadi agama banyak mengajar kita untuk semua yang dinasihatkan tadi, mengurangi makan, mengurangi tidur, jangan bersuka-suka saja. Jadi latih dirimu pertama-tama di sini, olah kalbunya. Nah, baru terus hati-hati dengan perilaku-perilaku berikut ini. Ini dipupuk selanjutnya, pupuk kinanti. Kalian anakku yang muda-muda, katanya Pak Kubuwono, ingat-ingatlah jangan melakukan ini. Yang pertama, kalau ini saya potong-potong ya, tidak langsung dalam lagunya saya karena panjang syairnya. Yang pertama, adab asor dipun simpan. Jangan jadi orang yang tidak tahu sopan santun, tidak rendah diri. Tidak ada gunanya ilmumu, setinggi apapun kecerdasanmu, kemampuanmu berpikir, sekagum apapun orang padamu karena ketinggian intelektualmu, tapi dirimu tidak berharga kalau tidak ngerti sopan santun. Di Jawa. Jadi yang pertama itu, ya sopan santun kalian ngertilah, tata susila di tengah masyarakat. Jangan lupa, kalau di Jawa ini nomor 1. Berhadapan dengan yang tua, berhadapan dengan yang muda, berhadapan dengan orang yang dimuliakan. Ada tata susilanya, tata sopan santunnya. Yang Jawa harus belajar ini, karena nyawa etika Jawa ada di sini. Yang kedua, umbak gumunggung ing diri. Sombong, merasa besar, mentang-mentang. Ini juga harus dihindari. Kalau tidak, kamu tidak akan menemukan nilai kehidupan. Siapapun yang sombong, dia selesai, sudah tamat.
Merasa besar itu tamat. Kenapa kamu pasti mandek? Karena merasa sudah. Merasa sudah itu kan berarti selesai. Hidupmu macet di situ. Maka jangan sombong. Terus obrol umum. Ini kayak bahasa Jawa agak populer kan kalian ngerti. Umum itu omong itu besar. Kayak iya oh. Nah, itu umum. Jadi saya pokoknya kalau tidak percaya seminggu lagi pasti saya ikut umumin saya. Pegangi kata-kata saya. Nah itu kadang-kadang umum. Umum itu hanya umumnya saja yang besar, kenyataannya tidak ada. Orang melihatmu umum itu kamu akan dianggap tercela. Sama kayak selanjutnya, kumentus dan kemaki. Kamu mungkin sering dengar istilah ini ya, kementus sama kemaki. Jadi ini tidak ngerti kayak ngerti-ngerti oh. Tidak bisa kayak bisa-bisa oh. Itu namanya kementus, kemaki. Jadi sok baru baca buku filsafat 1 ya, kemana-mana dalilnya filsafat terus kementus namanya. Oke, kemaki. Kayak pinter-pinter oh padahal enggak. Kayak kaya-kaya oh padahal enggak. Kayak ahli-ahli oh padahal enggak. Itu namanya kemaki, kementus. Terus hindari juga sopo siro sopo insun. Ya bahasa Jakarta ini siapa lu siapa aku. Aku ini mahasiswa filsafat loh. Siapa aku siapa kamu. Nanti kamu di kampung itu kan kadang-kadang kan gitu. Mahasiswa ini kamu gengsi ngapain karena merasa sudah mahasiswa. Disuruh bapakmu membantu-bantu ning sawah le. Oh, mahasiswa ya, Pak. Jadi kamu membanggakan statusmu. Santri ya itu juga sopo siro sopo insun. Intelektual ya itu sopo siro sopo insun. Nanti ada orang ngomong, emang siapa kamu? Kok ngerti apa tentang filsafat? Aku loh yang mahasiswa filsafat. Itu sopo siro sopo insun. Yang ustadz emangnya siapa? Nah itu sopo siro sopo insun. Yang dosen aku apa kamu? Nah itu sopo siro sopo insun. Jadi jangan punya watak semacam ini. Angaluyat sarto edir sama juga sombong. Sugih umus nanging den sampar pakole. Banyak bicara ndak ada gunanya. Ini juga hari ini kan sering begitu orang itu ngomongnya dipaksa panjang padahal intinya sedikit. Kan banyak sekarang kan. Mungkin ngaji ini termasuk itu. Terus sugih umus tapi ya dan sampar pakole. Intinya jadilah orang baik kan gitu aja. Ngomongnya muter kemana-mana ya. Di TV kan juga begitu. Pokoknya ngomong harus pas. Waktunya iklan, kalau memang masih panjang dipotong, kalau belum dipanjang-panjangkan. Itu sugih wuwus nanging dan sampar pakole. Bukan fungsi dan manfaatnya, tapi kuantitasnya. Terus modo angroso pinter pribadi, mencela karena merasa diri pandai. Oh, kamu tidak ngerti, memang orang kecil, kamu ngerti apa itu? Merasa dirinya yang pandai. Terus orang lain dicela, dijelek-jelekan. Nah ini bukan perilaku utama. Ada lagi dahwen open. Dahwen open itu mencela, padahal sebenarnya dia mau. Misalnya kamu nembak, tapi ditolak, terus kamu bilang, alah, anak itu memang biasanya, terus kamu jelek-jelekan padahal kamu mau sebenarnya. Itu namanya dahwen open. Ya, jadi
kamu celah sesuatu atau seseorang, padahal kamu ada pamrihnya. Padahal sebenarnya kamu juga mau. Hanya saja kamu nggak bisa memperolehnya. Kamu nyalon jadi ketua apa, terus nggak jadi. Allah, jabatan ketua itu jabatan dunia. Padahal sebenarnya kamu tidak. Hanya nggak dapat saja. Itu namanya dahwen open. Itu tidak kesatria. Kalau iya, kalau tidak dahwen open nih, karena dia nggak dapat, terus dicela. Oke, Allah kayak gitu aja. Aku dapat yang lebih bagus, lebih cantik bisa kalau cuma. Nah, itu dahwen open. Mencela padahal dia menginginkan. Jadi perilaku-perilaku ini hindarilah. Membuat dirimu tampak rendah di tengah masyarakat. Jadi ini membuatmu jauh dari kemuliaan. Nah, nanti beliau susunan Pakubuwono sekawan ngasih simbol kesombongan itu 3. Ada gajah, ada ular, ada kijang. Kalian mesti pernah dengar adikan, adiku, adiguno. Adikan itu simbolnya gajah, adikum itu simbolnya ular, adiguno itu simbolnya kijang. Kalau gajah, dia menyombongkan bahwa dia besar dan tinggi. Jadi menyombongkan tubuhnya, menyombongkan kekayaannya, itu termasuk adikan. Contohnya gajah. Yang kedua adikum. Kalau adikum itu ular. Ular itu menyombongkan upasnya, bisanya, racunnya. Itu namanya adikum. Menyombongkan senjatanya. Sama kayak intelektual menyombongkan ilmunya. Itu adikum. Kemudian kijang. Kijang itu adiguno. Adiguno itu menyombongkan keterampilannya. Kalau tidak ada aku, tidak ada yang bisa bikin teh manis, enak, disukai orang sak masjid misalnya. Nah, itu adiguno. Kalau adikum yang ular itu, silakan diganti. Siapa saja ngaji filsafat di sini, tidak ada yang kayak saya. Nah, itu namanya adikum. Sombong kayak ular. Atau adikan. Kalau adikan menyombongkan kebesarannya, ketinggian tubuhnya, yang materi-materi. Di sini hanya saya yang uangnya paling banyak misalnya. Di sini hanya saya yang, nah itu materinya yang dibanggakan itu kayak gajah. Tiga-tiganya sangat jelek. Nanti di akhirnya tiga-tiganya pada akhirnya akan mati karena dirinya sendiri. Gajah akan dibuat kesulitan oleh tubuhnya sehingga tidak leluasa. Ular akan dibuat kesulitan oleh bisa dan racunnya sendiri. Antara lain mungkin dia akan ditinggalkan oleh hewan-hewan yang lain, dijauhi oleh siapapun sehingga dia sengsara. Kijang juga yang mengandalkan keterampilannya, pada saatnya dia akan jatuh karena keterampilannya. Tiga-tiganya akan mati. Jadi itu simbolnya kesombongan. Carilah gajah dalam dirimu, ular dalam dirimu, kijang dalam dirimu. Jangan cari dalam dirinya orang lain. Kalau dicari dalam dirinya orang lain, hasilnya mesti gegeran. Cari dalam dirimu sendiri. Pasti ada. Saya yakin ada kalau kamu jeli. Jangan merasa tidak. Dalam hal apapun. Mungkin tidak di depan temanmu, tapi mungkin di depan adikmu, di depan orang tuamu, di depan tetangga-tetanggamu di kampung, di depan temanmu satu masjid. Mungkin gak di depan dosenmu, tapi di depan siapa, bisa begitu. Jadi
Tengok dalam dirimu, buanglah ularnya, buanglah gajahnya, buanglah kijangnya. Kalau semua sudah keluar, kamu akan tahu dirimu yang sejati. Kalau tidak, masih ketutup itu. Apalagi gajah itu kan besar sekali. Kalau dalam dirimu, susah nanti kesejatian dirimu kelihatan. Ular juga begitu, kijang juga begitu. Oke, terus ojo kakean sanggup, durung weruh tuture angupro, tutur nempil panganggepe weruh pribadi. Pangrasane keh wong gunggung kang wis weruh melengos. Jangan mengaku bisa. Belum tahu sudah banyak bicara. Berceloteh menganggap dirinya seolah-olah tahu sendiri. Padahal cuma nempel. Jadi tutur nempel. Padahal cuma pinjem. Padahal cuma ngotip. Padahal cuma copy paste. Padahal cuma forward. Kalau hari ini kan itu. Tapi seolah-olah kamu merasa dirimu sendiri yang pinter. Dirimu sendiri yang soleh. Dengan postinganmu, dengan forwardanmu. Tutur nempel panganggepe weruh pribadi. Wong itu cuma pinjem. Tadi Ustadz sana ngomong itu, kamu sampaikan lagi di sini. Tadi kamu baca buku itu, kamu tiru, sekarang kamu sampaikan. Itu kan namanya tutur nempel. Cuma pinjem, tapi kamu merasa bahwa dirimu yang pinter, yang pandai, yang besar. Nah itu namanya sok tahu. Ojo kakean sanggup. Pangrasane keh wong gunggung, merasa bahwa dengan itu banyak orang memuji dirinya. Padahal kang wis weruh melengos. Yang ngerti aslinya dia mesti melengos. Temenmu yang paling dekat yang ngerti dirimu mungkin ketawa. Lihat kamu posting biasakan sholat tahajud selama ini. Temenmu yang ngerti mesti ketawa. Hidup ini harus sabar. Hidup ini harus posting kamu kan kayak ya. Itu temenmu dekat yang ngerti dirimu melengos, dia mesti sambil ketawa ngekek-ngekek. Wong potonganmu kan gitu. Dan bayanganmu orang menganggapmu ini orang soleh, memuji-muji bayanganmu gitu. Tapi kamu weruh melengos. Alah, kan gitu. Begitu lihat postinganmu, ini orang yang ngerti aslimu itu mesti ketawa. Mungkin kamu untungnya bapak ibumu itu jarang online ya, macam Facebook, macam status. Itu mungkin ibumu atau bapakmu baca statusmu itu mesti ketawa ngekek-ngekek. Oh, anakku saya ini soleh. Oke, ya, jadi banyak orang semacam itu ya hari ini. So tahu menganggap dirinya pinter padahal cuma nempel. Tutur nempel panganggepe weruh pribadi. Itu cuma pinjam copy paste dari sana. Kadang-kadang ada 5 grup WA, isi postingannya sama dari orang yang beda-beda. Mesti dari sana sini. Itu yang posting merasa mulia, merasa utama dengan itu, padahal ya kalau orang ngerti hasilnya mesti melengos. Oke, jadi itu nasihat selanjutnya untuk akhlak kita. Oke, kemudian di buku selanjutnya ini perilaku, makanya jangan sembrono dalam hidup. Sebelum memutuskan sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, perhatikan ini. Geduga, prayoga, watara, rerino. Ini kalau bahasa Jawa ya. Geduga itu pertimbangan. Sebelum memutuskan sesuatu, pertimbangkan hasilnya, efeknya, akibatnya. Makanya kalau ada orang kok ngawur sembrono, kalau di Jawa disebut orang duit duga. Dia tidak punya
akalnya tidak jalan, nalari tidak melaku. Makanya ada peribahasa di Jawa itu kaduk wani kurang duga, terlalu berani kurang perhitungan. Jadi dedugo itu menandakan kita hidupnya reflektif, tidak asal, tidak ceroboh. Bisa mengira-ira, oh kalau saya melakukan ini, nanti efeknya ini, berarti saya harus kayak gini. Itu namanya punya dugo. Yang kedua, prayoga. Prayoga itu nyari pilihan yang paling sesuai. Makanya ada prayoganipun kados pundi. Pasnya bagaimana? Jadi pertimbangkan dulu, cari mana yang sesuai. Prayoga itu kadang-kadang yang benar sih ini, tapi kalau yang benar ini diterapkan begitu saja, tidak sesuai. Kurang prayogi. Itu para wali dulu pakai rumus ini. Ya dakwah iya, mengajak orang ke dalam Islam iya, tapi cari metode yang lebih sesuai, lebih cocok. Tidak asal memaksa orang, memarah-marahi orang. Itu prayoga. Yang ketiga, watoro. Watoro itu harus terbuka memperhatikan pendapat orang lain. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan, pedoman-pedoman tradisi diperhatikan. Dan yang terakhir, reringo. Reringo itu ditimbang-timbang lagi, diulang-ulang lagi sebelum diputuskan. Jadi tidak boleh sembrono. Karena kalau salah langkah, efeknya akan kita tanggung. Dedugo, prayoga, watoro, reringo. Dari sini aja kan sudah ada 4 langkah. Dipertimbangkan, dicari yang sesuai, mencari referensi-referensi, masukan, kemudian hati-hati sebelum diputuskan, dievaluasi lagi sebelum keputusan dibuat. Jadi dedugo, prayoga, watoro, reringo. Ini ditekankan oleh beliau Pakubuwono kaping sekawan dalam rangka anak muda itu biasanya sukanya gerusa-gerusu. Ala Pak, gini aja kan beres, gitu aja kan beres. Ini menasehati putra beliau agar ojo ngono. Jadi jangan cuma ngegas kayak kemarin ya. Ada remnya. Nah ini remnya itu ada 4. Dedugo, prayoga, watoro, dan reringo. Ini bukan lambat. Pak nanti lama Pak. Enggak. Hati-hati. Daripada keliru. Kalau sudah terlanjur diambil keputusan, keliru kan susah. Terus, nah, dipupuh selanjutnya, musnahkan penyakit hati ini. Drengki, droi, duro, iren, panasten, kumingsun, openan, nora prasojo, jahil, menakil, besi. Kamu pakai aja besok bahan kalau ada kultum Ramadan. Bersihkan penyakit hati. Dengki. Ini kayak kemarin ya. Mbahnya penyakit dalam hati itu dengki. Tidak suka melihat orang lain senang. Dengki. Mungkin bahasa Indonesianya dengki, bahasa Jawa ini dengki. Lebih mantap ya. Jangan dengki. Drohi itu tidak setia. Jadi kalau punya pacar tidak setia berarti drohi. Ya, engkau drohi padaku.
Duro itu dusta, bohong. Iren merem itu iri. Iri itu kalau ada orang punya kelebihan, dia tidak terima. Ada temennya lulus kumlot, alah, ayo memang disenangi dosen-dosen sih. Mungkin namanya itu. Jadi tidak senang kalau ada temannya punya kelebihan. Panas ten itu provokator. Manas-manasi orang. Kamu tidak marah digituin, kamu tidak nangis digituin. Nah itu manas-manasi. Ya. Jadi panas ten namanya. Ya provokator, bakar-bakar orang. Oh, kalau aku tak pukuli sebetulnya. Tapi kan bikin orang panas. Nah, boleh, itu penyakit hati. Jadi hati-hati. Kumingsun tadi ya, bahasa Jawanya shock itu tadi kumingsun. Bahasa Inggrisnya kamingsun. Ya. Dari kata ingsun dari kumingsun. Jadi seolah-olah dunia itu pusatnya hanya dia. Kumingsun, egois. Terus yang selanjutnya openan. Openan itu juga ikut campur. Jadi kalau ada temennya ngapain, tetangganya ngapain, ikut aja campur. Ada temennya masak, ikut dekat-dekat campur biar dapat makan. Yang bukan urusannya ikut saja, usul lah, protes lah, macam-macam. Itu namanya openan. Terus nora prasojo, tidak prasojo itu berarti apa? Tidak apa adanya. Jadi biasanya terus membuat orang tidak sederhana, menampilkan yang berbeda dengan kenyataannya. Itu ora prasojo. Jahil, nah ini usil. Ya banyak lah yang anak kos-kosan kan sering mengalami ini kan, usil. Temannya mau kuliah bajunya dipakai dulu, sepatunya dibawa dulu, akhirnya ada kampus nggak sepatu, itu namanya jahil. Menakil, jahil itu ada level di atasnya namanya menakil. Menakil itu apa? Akal busuk. Jadi pokoknya banyak triknya yang menyusahkan orang lain. Terus besiwit itu curang. Itu satu paket, jahil, menakil, besiwit. Usil, kemudian banyak akalnya, culas, dan besiwit. Besiwit itu curang. Jadi orang hidup itu gampangnya jangan drengki, jangan droi, jangan duro, jangan iren, panas ten, kumingsun, openan, ora prasojo, jahil, menakil, besi. Bersihkan itu, cari bibit ini ada tidak dalam dirimu. Itu penyakit hati. Terus selanjutnya masih ada olong liyan dan antar. Kejelekannya orang lain diumbar, becik liyan dipun simpen, baiknya orang lain disembunyikan. Sebaliknya becik dhewe ginunggung kinaryo pasamunan, kebaikannya sendiri dipamer-pamerkan. Orang rasa alane dhewe ngendukur, tidak merasa kejelekannya sendiri menggunung. Sungkan kasoson lumur keunggulan, tidak mau kalah, tidak terima kalau orang lain lebih hebat dari dirinya. Norano kang modo ngrasa luhur pribadi, merasa diri paling luhur, tidak ada yang menyamai. Ini logika ini kebalikannya orang kampanye. Kampanye itu kan kebalikannya itu. Kalau kampanye kan kejelekan orang lain diumbar,
Baiknya orang lain disembunyikan, kebaikan sendiri dipamer-pamerkan, tidak merasa kejelekan sendiri mengurung itu. Jadi ini rumus, iya, anti kampanye. Jadi ini kan dilarang semua secara moral dalam etika Jawa. Sementara kalau kampanye kan kita melakukan itu semua, mengumbar kejelekan orang lain, mengunggulkan dirinya sendiri. Kalian yang menetapi ini mungkin kalau jadi tim kampanye tidak akan sukses. Ya, karena model kampanye kita kan model mengumbar kejelekan orang lain, kemudian menyembunyikan kebaikan orang lain, mengumbar kebaikan sendiri, menyembunyikan kebaikan orang lain. Kita sebenarnya sedang tidak fair, tidak jujur. Kalau pakai logika etika Jawa ini berarti kita sedang mengorbankan dunia rasa yang lebih dalam untuk dunia lahiriah. Ya mungkin nanti tim-tim kampanye itu sukses, ya insya Allah paling tidak salah satu kan mesti sukses. Cuma ya harus dihitung juga biaya defisit moralnya. Kita kan tidak pernah ngitung ininya. Apalagi orang yang tidak tahu menahu akhirnya ikut-ikutan ke sini. Nah itu yang mungkin nanti kerja baktinya agak panjang untuk membersihkan diri. Jadi itu ya tugas kita bersama nanti. Penyakit-penyakit hati ini harus kita sisihkan. Terus ayo membangun kewaspadaan batin sekarang. Nah itu kalau ini dukungan fisiknya, biar batinnya beres, ojo lonyo, ojo lemah, ojo genjah, ojo angrong pasanaan, ojo anggutut arep, ojo nyumur guling. Nah, ini larangan-larangan untuk menghidupkan batin kita. Jadi ini nasihatnya Pak Kubono pada putranya, kalau ingin menghidupkan kaprayitnan kewaspadaan, yang pertama teguh pendirian, majolonyo. Kamu punya prinsip apa? Teguhlah di situ, ojo lemar. Lemar itu mudah terbujuk, mudah ragu-ragu. Ojo genjang, lekas bosan dan putus asa. Bosan itu penyakit yang biasanya menghampiri orang baik. Karena kebaikan itu kan biasanya orang pinginnya ada hasil instan, tapi kok sudah melakukan lama tidak ada hasilnya terus bosan. Makanya agama wanti-wanti benar, kita harus istiqomah. Istiqomah itu mungkin berat karena apa? Lawannya ini bosan. Sementara manusia itu pinginnya instan biasanya, langsung ada hasilnya. Mie aja kan kamu milih yang instan, yang langsung. Kamu menghindari capeknya masak, nyari bumbu sendiri. Meskipun dengan resiko macam-macam kan dari mie instan itu. Hidup kita juga kita pengennya instan. Baru belajar filsafat dikit-dikit merasa sudah makomnya intelektual filosof. Pinginnya begitu. Nanti baca 1-2 kitab tasawuf merasa makomnya harus kayak wali. Kok tidak wali-wali, kok tidak sakti-sakti, terus kamu bosan. Punya amalan tengah jalan ditinggal. Itu namanya genjah. Terus kalau ini yang kanan lebih fisik lagi, angrong pasanaan. Suka menggoda istrinya orang.
termasuk pembantu. Oh itu, ini memang mungkin penekanan pada putranya ya. Nah, raja itu kan dia kuasa macam-macam, termasuk godaan istrinya orang. Makanya ditekankan benar, jangan sampai lo ya, karena itu membahayakan. Bahkan nanti saya lupa masuk apa enggak. Jadi kalau bisa, saya tidak tahu, silahkan didiskusikan ya. Jangan menikahi orang-orang dekat yang janda. Di situ disebut, karena mesti nanti ramai. Nah, sebagai seorang raja, kalau ada isu dan ramai itu kan merugikan. Ya, ramainya itu apa tidak ada perempuan lain, kan gitu. Jadi di penjelasannya memang ojo amro pasangan. Jadi jangan suka menggoda istrinya orang. Ya meskipun di bab-bab tertentu ada tulisan, daripada menggoda yang perawan kan mending istrinya orang. Kalau menggoda perawan saingannya banyak. Kalau istrinya orang kan saingannya satu, cuma suaminya. Cuma itu angrong pasangan akan merusak martabatmu, sama sekali merusak. Nilaimu akan sangat jatuh, dropnya banyak. Apalagi pembantu. Jadi hati-hati, ojo angrong pasangan. Terus ojo ambuntut arif. Jangan seperti ekornya sabit. Ekornya sabit itu gimana maksudnya? Sabit itu kan di depan dia lurus, tapi begitu ke belakang dia bengkok. Jadi di depan senyum, di belakang menusuk. Kalau ketemu salaman, cium tangan, begitu lewat misu-misu. Mungkin kayak kamu ketemu dosenmu yang killer itu mungkin. Ya, kalau ketemu kamu salaman Pak, cium tangan, begitu dosennya lewat asem nih. Itu namanya ambuntut arif. Jadi di depan lurus, di belakang bengkok. Perbuatan yang merusak kaprayitnan batin. Terus ojo nyumur gumuling. Nyumur itu sumur, gumuling itu kan berguling. Jadi sumur yang tumpah. Maksudnya apa? Banyak omong, tidak tahu mana yang harus dirahasiakan, mana yang boleh disampaikan. Apa saja disampaikan. Padahal mungkin ada beberapa yang harus disimpan. Misalnya ada temanmu curhat, itu mungkin harusnya rahasia, tapi kamu begitu dapat curhatan, kamu merasa wah lumayan ini ada bahan gosip. Ya, akhirnya nyampe kemana-mana. Itu berarti nyumur gumuling. Jadi kayak sumur yang tumpah. Apa saja disampaikan, dikatakan pada orang lain, termasuk hal-hal yang harusnya rahasia. Nah, itu mengurangi kaprayitnan batin. Terus, nah, di buku selanjutnya ada penjelasan tentang bakti. Kita kan ada perintah untuk berbakti pada orang tua. Sebenarnya berbakti itu levelnya 5. Pada 5 pihak berbaktilah. Yang pertama ayah ibu, yang kedua ayah ibu mertua juga berbaktilah. Yang ketiga saudara tua. Yang keempat guru. Khususnya guru sejati. Yang kelima pasti Tuhan. Ini konsep bakti dalam ajaran Jawa. Jadi berbaktilah pada 5 pihak itu sepenuh hati. Kunci kemuliaanmu ada di situ. Carilah ridhonya
5 pihak itu hidupmu akan lancar. Jadi hidupmu akan jauh dari kesulitan kalau ayah ibumu, termasuk ayah ibu mertua, saudara tuamu, meskipun saudara mungkin satu level, tapi saudara tuamu tetap harus kamu bakti. Kemudian gurumu, yang paling tinggi Allah. Gejala ridhonya 5 pihak itu, hidupmu tidak akan ketemu kesulitan, kamu akan ketemu kemudahan, kemuliaan. Baktikan hidup, persembahkan hidup pada 5 pihak. Itu nasihatnya Pak Umur. Terus tirakatlah. Tadi sudah dijelaskan, ini mungkin diulang sebentar. Latihlah dirimu dengan keras, cegahlah makan dan tidur, kendalikan nafsu, tenangkan batin. Cari jalan untuk bisa tidak terikat dengan dunia. Ya contoh paling gampang, mengontrol makan dan tidur. Bolak-balik ada kalimat kontrollah makan dan tidur. Karena ini menjebak makan dan tidur itu, kalau kita tidak hati-hati dalam mengontrol. Nafsu juga kontrol. Kalau nafsumu sudah terkontrol, dirimu tidak terikat oleh dunia, termasuk makan dan tidur, maka batinmu akan tenang. Ketidaktenangan batinmu selama ini karena dunia masih banyak mengikatmu. Ketika dunia mengikatmu, nafsumu pasti sukar dikendalikan. Ketika nafsumu sukar dikendalikan, batinmu tidak akan tenang. Kalau batinmu tidak tenang, kamu tidak akan bisa mewujudkan ideal, keinginanmu, cita-cita. Jadi ini ada kaitan-kaitannya. Kenapa sih Pak kok harus tidak terikat oleh dunia? Bukankah kesuksesan kita tergantung oleh dunia? Bukan berarti dunianya dibuang, tapi jangan jatuh cinta, jatuh hati pada dunia. Begitu kamu jatuh cinta pada dunia, kamu akan kesulitan mengontrol nafsu. Karena perangkat dalam dirimu yang sangat kompatibel dengan dunia itu nafsu. Kalau nafsumu susah dikontrol, batinmu tidak akan tenang karena hidupmu kacau. Kalau batinmu tidak tenang, ideal apapun yang kamu pancangkan, cita-cita apapun yang kamu target akan susah dipenuhi. Jadi ini sebenarnya berangkai. Jangan dikira para sufi atau ajaran-ajaran batin yang menyarankan membereskan dunia dulu itu sesuatu yang melarikan diri dari dunia. Sudah, biar kamu bisa menguasai, mengontrol dunia, justru kamu jangan dikuasai oleh dunia. Jadi ini melingkar sebenarnya. Jangan mau dikuasai oleh uang, jadilah penguasa uang. Berarti kamu bisa mengontrol dunia. Kalau kamu dikuasai oleh uang, kamu akan susah mengontrol nafsumu sehubungan dengan uang. Kalau sudah begitu, kamu tidak akan tenang. Termasuk yang batin-batin yang berhubungan dengan dunia. Kuliah antara ilmu dengan nilai dan ijazah. Nilai dan ijazah itu duniawinya, batinnya ilmunya. Jangan terjebak oleh yang dunia, tapi kuasai yang dunia. Dengan cara apa? Batin, bereskan ilmunya. Kalau kamu menguasai ilmu, efeknya ya nilaimu bagus, nanti kamu dapat ijazah. Idealmu terpenuhi. Logika muternya begitu. Itulah dalam bahasa Jawa namanya tirakat. Tirakat itu ya mungkin dari
bahasa Arab taroka yang ditinggalkan sebentar dalam rangka apa? Melatih jiwamu biar tidak terikat. Kalau jiwa sudah tidak terikat, kamu kembali lagi dengan tidak lagi tergoda, tidak lagi mudah tergoda. Di situ batinmu akan tenang. Jadi rumusnya itu. Nah, pantangan umumnya jangan sombong, jangan mencela sesuatu, seseorang atau pekerjaan. Jangan memuji yang tidak jelas kebaikannya. Memuji sesuatu atau seseorang padahal orang itu tidak jelas kebaikannya apa, keunggulannya apa, akan sama dengan menjilat. Kamu kan tidak senang kalau misalnya ada teman yang tidak jelas tiap hari muji, wah hebat sekali kamu itu, wah kan ngapain kita tidak ngapa-ngapain kok dipuji. Wah suka sekali aku kalau kamu ada itu urusan tidak ngapa-ngapain. Tidak enak punya teman yang tidak di tempatnya muji, kamu muji. Apalagi mencela sesuatu, seseorang atau pekerjaan. Mencela itu katanya Pak Buwono pekerjaan paling mudah. Ora ono panggawe kan luwih gampang kaya wong mamani. Tidak ada pekerjaan yang lebih mudah daripada mencela, gampang. Kamu mencela masakan tidak enak itu gampang. Yang masak yang susah. Kamu mencela orang tidak bisa pidato itu gampang. Coba kamu pidato, kamu bisa pontang-panting. Mencela itu gampang. Kamu kadang-kadang alah gitu aja tidak bisa. Kayak kamu nonton sepak bola itu, alah kurang sedikit tinggal ya gampang kamu komentar yang di lapangan jungkir balik itu. Mau tinggal din gitu aja Pak. Kowe tinggal nonton. Mencela paling gampang. Kayak kamu lihat PR-nya adikmu terus alah kayak gitu aja tidak bisa. Ya kamu zaman kecil nilainya lebih parah. Sekarang mencela adik, mencela itu gampang. Mencela itu tidak modal apa-apa sudah bisa. Oh tidak ada ilmunya juga bisa mencela. Jadi orang no panggawe yang lebih gampang kaya Allah mau. Jangan sombong, jangan suka mencela, jangan memuji tanpa alasan. Dan seperti tadi jangan suka di muka tapi memusuhi di belakang. Ini pantangan-pantangannya lewat pupuk Durmo. Kalau ini sudah luar biasa bahasanya Pak Buwono sekawan, ini cacat besar. Bagi kalian yang punya penyakit ini, berusahalah segera untuk sembuh. Karena ini cacat besar. Kalau ada orang tahu kalian punya kualifikasi ini, nilaimu langsung jatuh. Yang pertama madan. Madan itu kalau sekarang ya nyabu, ganja, narkoba itu jadi madan. Orang madan itu karakternya malas, kemudian tidak peduli dengan hidupnya, dan jadi tontonannya orang, jadi bahan omongannya orang secara sosial. Berarti secara sosial kamu jatuh, secara individual hidupmu kacau dan tidak berkembang karena kamu malas, tidak ngurusi hidupmu. Itu madan. Kalau ada yang punya penyakit ini, segera berhenti karena itu cacat besar. Yang kedua, main. Main itu judi. Ada enggak di sini yang suka judi? Jangan-jangan yang ada yang langganan game online. Judi online juga. Nah itu kenapa judi itu
memelihara watak, ingin menaklukkan orang lain, licik dan menghabiskan harta. Di level hidupmu yang manapun, coba dilihat ada kualitas judi. Judi itu dengan modal kecil segera ingin hasil besar dengan cara apapun. Makanya prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya untuk untung yang besar-besarnya. Judi modal kecil dari untung yang besar-besarnya, jangan-jangan judi. Tidak boleh. Jadi hati-hati, karena ini cacat besar. Begitu orang tahu kalian sedang mabuk judi, derajatmu akan jatuh secara individual maupun secara sosial. Yang ketiga, Durjono. Durjono itu maling, pencuri, menginginkan yang dimiliki orang lain. Bisa barang, bisa kemuliaan, bisa pokoknya targetmu yang dimiliki orang lain harus aku miliki. Itu pencuri. Tidak menghargai hak miliknya orang lain. Itu kalau ketahuan kamu semacam ini, nilaimu langsung jatuh. Yang keempat, rentenir. Mungkin nggak populer ya istilah rentenir zaman sekarang. Ngertimu riba. Ya. Maksudnya watak yang selalu nyari untung di situasi apapun tentang apapun. Itu berarti watak rentenir. Ada apa saja nyari untungnya. Kalau melakukan ini kita untung berapa? Kita dapat apa? Itu watak rentenir. Nyari untung terus. Ini cacat besar. Hindari kalian punya 4 kualifikasi ini. Makan, main, maling, rentenir. Jadi jangan sampai ada ini. Kalau ada ini sudah parah bahasa kasar itu. Yang tadi kan penyakit-penyakit batin, ayo pelan-pelan diperbaiki. Tapi kalau ada yang ini, kalau bisa segera berhenti. Jangan nunggu besok bahkan manusia tidak bisa seketika. Saya tak maling-maling dulu sebentar. Berhenti. Rentenir juga begitu, judi juga begitu. Sebentar lama, nanti kalau sudah menang saya berhenti. Biasanya menang ingin lebih besar lagi. Apalagi tidak menang, penasaran biar modalnya balik. Jadi itu yang membuat judi itu tidak bisa berhenti. Kalau sudah menang, ingin menang lagi. Kalau kalah, ingin mengembalikan modalnya yang tadi. Akhirnya menghabiskan harta. Madat juga begitu. Madat itu membuat orang lupa dengan dirinya, tidak mengurusi hidupnya, sehingga akhirnya jadi tontonannya orang lain. 4 cacat besar. Nah, kuncinya tadi ada di mana? Untuk memperbaiki diri dari awal sampai akhir, cacat kecil, cacat besar tadi ada di antara lain hubungan keluarga. Jadi untuk membangun diri diawali dari keluarga. Keluarga itu dasarnya katanya Pak Buwono Sekawan, rukun, kemudian sadar akan kewajiban dan sadar akan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Yang bapak jadi bapak yang baik, yang ibu jadi ibu yang baik, yang anak juga jadi anak yang baik. Yang tua kamot momot. Kamot momot itu bisa memuat situasi apapun, bisa termuat dalam diri. Ada kondisi apapun, dia bisa mengatasi. Itu cirinya yang lebih tua harusnya begitu.
Bisa momot, momong itu mengasuh, dan kamot itu beban seperti apapun dia bisa menanggung. Jadi kamot, momot, teliti dan adil, kemudian memuji atau mencela secara tepat. Yang tua di rumah misalnya kakek, nenek, ayah, ibu, itu dia harus kamot, momot, teliti dan adil, kemudian memberi hadiah atau menghukum pas, memuji atau mencelanya pas. Ini membuat situasi di keluarga kondusif. Kalau yang tua tidak momot, tidak kamot, mungkin rumah tangga, keluarga kacau karena kalau ada peristiwa-peristiwa yang di luar jangkauan akan mengacaukan hubungan. Jadi tidak kamot, momot. Ada situasi apapun dia bisa menampung. Anaknya kuliah 7 tahun di Jogja, balik-balik saya dihukum Pak. Orang tuanya bisa menendang apa-apa. Ya itu memang begitu, kadang sukses itu namanya bisa momot, bisa kamot. Kalau orang tuamu tidak bisa kamot momot, kan itu kamu bisa jungkir balik, pulang tidak berani pulang. Begitu nyampe rumah, enggak percaya bapak ngertinya kamu lulus. Ayo gimana caranya kamu lulus? Kamu kan susah. Oh jelas sudah 7 tahun tidak bisa lagi. Kamot, momot, teliti dan adil. Kalau memang waktunya dipuji ya dipuji, waktunya dicela ya dicela. Jangan kebalik. Atau jangan tidak pas. Misalnya, Pak, saya kok DO sekarang Pak, hebat anaknya. Iya bisa kamot momot, tapi ya waktunya dimarahi ya dimarahi, waktunya dihukum ya dihukum. Yang muda, karena memang sering-sering tabrakan ini antara yang muda sama yang tua. Yang muda, kalian masih dalam tahap perkembangan, pertumbuhan. Biarkan keputusan di yang tua-tua, katanya Pak Purwono sekawan. Kamu belajar mencari dan belajar dari segala kejadian. Kalau menurutmu orang tua nggak pas dengan keputusannya itu, jadikan itu pelajaran. Wah, tidak cocok saya masak sama bapak, aku ditaruh di jurusan ini, padahal minatku dulu ini, tapi gimana ya? Itu jadikan pelajaran. Besok aku sama anakku tidak begitu lah. Jadikan peristiwa sekelilingmu jadi pelajaran. Bekalmu besok kalau kamu ada di level tua. Karena kamu harus kamot momot. Orang bisa momot tadi, bisa kamot tadi kalau dia luas, kalau dia besar. Untuk bisa kamu luas dan besar, kan harus belajar terus, nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Maka tugasmu hari ini yang mudah-mudahan, carilah, belajarlah sebanyak mungkin, biar besok pada saatnya kamu jadi wadah yang besar. Sehingga kamu kamot dan momot, bisa menampung, bisa membawa segalanya. Tidak kagetan ada peristiwa macam-macam. Karena hidup ini ya serba mengagetkan kalau memang kita tidak siap. Peristiwanya silih berganti. Nah, keluarga kalau beres, yang tua kamot momot, yang muda selalu belajar dari peristiwa apapun. Di situ nanti proyek perbaikan diri secara individual, secara sosial, termasuk memperbaiki cacat besar tadi akan lebih mudah. Jadi lewat jalur keluarga. Nah, perintahnya lagi, ini saya bilang tadi karena beliau ini salah seorang suhunan yang dekat dengan para ulama. Jadi jangan tinggalkan syariat. Perintah Tuhan yang memerintah kepada nabinya berada dalam dalil dan hadis tempatnya. Jangan ada yang menyepelekan.
rasakanlah hingga paham. Jadi ternyata kalau diserang ulang untuk paham itu rasakan. Kalau ingin ngerti sholat, rasakanlah sholat itu. Kamu akan paham apa itu sholat. Rasul dari dalil dan hadis. Dalil itu maksudnya Al-Quran. Sehingga menjadi terang hati. Seperti kita jelaskan di awal, untuk ketemu rahasianya, jalankan. Ingin tahu rahasianya puasa itu apa? Puasalah secara serius. Ikuti level-levelnya, dari level lahiriah sampai batinnya, sampai level dalam. Nanti kamu akan tahu rahasianya, dan puasa akan menerangi hidupmu, menerangi hatimu. Untuk ngerti hakikatnya sholat, ya sholatlah dengan benar. Ya khusyuk, ya khusyuk. Nanti kamu dapat makna dari sholat. Sholat akan menerangi hidupmu. Sholat akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi syariat jangan ditinggalkan. Jangan ada yang menyepelekan. Kalau tidak, hidup kita akan kehilangan makna. Orang gampang wong ngurip. Yen tan weruh urip ira, uripe padha lan kebu. Anur kebu daging ira kalalo yen pinangono. Lan manungsa dagingipun yen pinangan mesti kalah. Katanya Pak Buwono, memang hidup ini tidak mudah. Jika tidak memahami hidup, hidupnya bagaikan seekor kerbau. Lebih baik kerbau karena dagingnya halal kalau dimakan. Namun daging manusia jika dimakan pasti haram. Jadi ini sindiran bagi kita, orang yang tidak sadar dengan hidupnya, orang yang hidup dengan kualitas rendah. Ini orang kayak kerbau, bahkan lebih rendah dari kerbau. Cuma rodatnahu asfala safili, lebih rendah dari binatang. Kenapa katanya Pak Buwono? Kerbau mending, dia tidak sadar hidupnya, tapi kan dagingnya bisa dimakan, bisa memberi manfaat lewat dagingnya. Kalau manusia, dagingnya haram, tidak boleh dimakan. Lalu kamu diambil apanya? Hidup sudah tidak sadar tentang dirinya, kerjaannya nyusahin orang, nyusahin dirinya sendiri, malah bikin repot. Kalau kerbau bikin repot gampang, disembelih, dibakar, disate bareng-bareng enak. Nah kamu dia pakai pena kan gitu. Jadi ayo memperbaiki tadi dimensi batin kita secara individual, secara sosial. Cacat-cacat batin kecil sampai cacat-cacat besar, diawali dari keluarga yang bagus dengan pedoman syariat. Kita kejar makna hidup di level rasul. Kalau tidak, hidup kita tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Sama kayak kerbau, bahkan lebih rendah. Nah, kalau sudah bersih, baru kejarlah keutamaan ini. Jangan angkuh, jangan bengis, jangan lemos. Lemos itu tidak ramah. Jangan lanas, jangan pemarah, langar, kasar, lancang. Jangan calak. Calak itu memotong perkataan. Jangan ladak, suka mengganggu. Jangan sumalono, kurang ajar, suka nyelonong. Jangan nidak, menganggap sepi orang lain, menganggap penting dirinya sendiri. Jangan nyepak. Nyepak itu kayak menyepak, menghina. Jangan jahil. Jangan suka bertengkar. Poro wadu, jangan poro wadu. Poro wadu itu suka mengadu. Ini keutamaan-keutamaan hidup berarti kita harus rendah hati. Kita tidak bengis.
kita jadi orang yang ramah, bahasa Jawa suman. Kalau ketemu selalu melahirkan suasana kegembiraan, itu orang suman. Jangan pemarah, jangan kasar, jangan suka lancang, bukan tempatnya. Jangan memotong perkataan, namanya calak. Jangan suka mengganggu, jangan kurang ajar, jangan menganggap dirimu paling penting, menyepelekan orang lain. Tidak. Jangan ngepak. Ngepak itu menyingkirkan, menghina. Jangan jahil, jangan porowati, jangan porowati. Itu pedoman keutamaan. Oke, ini bagian-bagian akhir. Para muda zaman sekarang ketika diberi nasihat yang baik, jarang yang mau mendengar. Disambi dengan sikap semaunya, tidak mau meniru, justru membalas menasehati. Karena merasa terlambat. Ini mengingatkan putranya. Coba dilihat sekarang hari ini anak-anak muda itu kalau dikasih tahu yang baik-baik, jarang yang mau mendengarkan. Merasa lebih pintar, bahkan balik nasihati. Apalagi mahasiswa, merasa ilmunya sudah lebih. Nah, maka dengarkanlah nasihat. Oh, contoh mengkono ugi. Yen ana wong cacarita, rungokno sakunine. Engkang becik sira ngguwa, buahen engkang mala. Anggiten sajroning kalbu, aywa nganggo budi nomo. Jangan bersikap seperti itu. Jika ada orang bicara, dengarkanlah isi pembicaraannya. Isi yang baik pakailah, dan buanglah isi yang jelek. Siapapun yang ngomong, siapapun yang bicara, mungkin ustadz yang tidak kamu sukai, atau siapapun yang mungkin yang tidak cocok, dengarkan saja. Itu perilaku yang baik. Kalau ada yang baik, pakailah. Kalau ada yang jelek, buanglah. Kan sesimpel itu sebenarnya. Cuma telinga kita sering tidak kuat. Itu yang membuat kita terus tidak betah. Caranya ngerti yang baik atau yang buruk gimana? Cernalah di dalam batin. Menurutmu cocok tidak ini sama hidupmu? Kita ngaji tiap hari sampai beratus-ratus sesi. Cerna di batinmu. Cocok tidak, bisa manfaat dan hidup. Kalau tidak ya sudah. Singkirkan. Kalau bagus diambil. Jangan menggunakan budi anak-anak muda tadi. Yang kalau dinasehati tidak mau, malah balas menasehati. Dengarkan saja dari siapa saja. Ambil yang baik, kalau tidak cocok ya sudah dibuang. Jadi itu nasihatnya Pak Buwono. Nah, kalau sudah tinggi gimana? Kalau sudah ketemu semua kemuliaan tadi, batin sudah jernih, sudah beres, ambege kamus utama, tangin gak gunaning jani. Sikap manusia tingkat utama tidak mau menyaingi kepandaian sesamanya, berguna bagi siapa saja. Setiap yang dikerjakan harus menguntungkan orang lain, tapi kepandaiannya ditutupi, kebodohannya diletakkan di muka dengan harapan agar diremehkan. Jangan sampai ada yang mengira bahwa dirinya pandai, ikhlas ketika dihina oleh sesama. Orang yang utama itu justru nanti tidak akan pamer, tidak akan menunjukkan keistimewaannya. Tapi apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, pasti ada manfaatnya untuk orang lain. Tapi dia menutupi kepandaiannya. Kelihatan dari luar mungkin hanya kebodohannya. Mohon maaf, saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Mungkin orang lain yang lebih ahli, lebih paham.
Nah, itu tidak menampilkan kepandaiannya, tapi apapun yang dia lakukan, dia katakan membawa manfaat baik. Bahkan dihina pun dia terima, dikritik, dicela, dilecehkan, dicaci, dia terima. Orang yang semacam ini berarti dia sudah levelnya utama. Justru yang sering pamer, yang sering menunjukkan ilmunya, termasuk yang ngaji filsafat ini, berarti belum. Jadi kualitasnya orang utama itu justru tidak kelihatan, tapi manfaatnya besar. Tidak butuh pujian. Kalau dicela dia malah ikhlas. Tidak apa-apa. Memang saya belum ngerti apa-apa. Saya banyak kekurangan. Saya belum sempurna. Nah, itu kelihatan sudah mantap. Oke, terakhir ini kalimat-kalimat terakhir yang dulu mengerti sira ceritane takon no yo marang wong tuwa kang padha weruh ing cerita. Kalau engkau belum mengerti ceritanya, bertanyalah pada orang-orang tua yang mengerti. Iku ingkang dadi uga mundhak kapinteran ira. Itulah yang menjadi jalan meningkatnya kepandaianmu. Nanging to dipun elingan sabaran kang kabiyasa. Meskipun harus tetap selalu kamu ingat apapun yang disampaikan. Jadi kalau tadi ngomong selama hampir 2 jam ini kamu belum paham, tanyalah pada orang-orang tua yang lebih paham, yang sudah levelnya rosok, tidak cuma di mulut, tidak cuma di kepala. Dari situ kamu akan naik levelmu, naik kepandaianmu. Harus kamu selalu ingat semua yang dikatakan. Ojo to niru si bopo banget tuno hudu itu. Jangan niru bapakmu ini, katanya Pakubuwono, yang sangat bodoh, sangat mentah ilmunya, ketul kan duwe granito, tumpul ndak punya wawasan, katungkul mangan aneh terus, dipenuhi hanya mikir makan dan tidur. Nanging anak putu podo, tapi anak cucuku semua, mugi Allah ambuka, semoga Allah membukakan marang inti tutur yujo tentang semua perkataan yang baik ini. Kabeh podo anya kepo, semuanya semoga bisa dipahami, bisa dijalankan. Titi tamating cerita serat weling mring putra kang yasa serat menika nggih Kanjeng Sunan Pakubuwono Surakarta ping sekawan. Akhir cerita, akhirul kalam, serat pengingat untuk para putra. Yang menulis serat ini yaitu Kanjeng Sunan Pakubuwono Surakarta ping sekawan. Yang keempat, ing galih panedyanira dalam batinnya yang diinginkan, kang amoco yang membaca, kang amiyarso yang mendengarkan, yang lali muga ilmu. Kalau sedang lupa, semoga segera ingat. Kalau sedang tidak sadar, semoga segera sadar. Oke, saya kira itu ya melelahkan batinmu selama 2 jam. Ya, dari 100% mungkin 10% bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Ya, oke. Saya kira itu minggu depan kita membersihkan diri lagi melalui Imam Ghazali. Ya, sebagai penutup sebelum Ramadan, kita ambil dari Al-Kasbu dan ini. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.